Silahkan Pak Solihin untuk menyampaikan RPP-nya ya. Jadi mempresentasikan RPP maksimal 7 menit. Ya, baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini RPP saya, pertama nama Solihin, saya ngajar di SMK Negeri 3 Salatiga. Kemudian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema 4 pelajaran yaitu sumber hukum Islam. Untuk subtemanya tentang hadis. Ini tak di RPP pertemuan kedua, Bapak. Kemudian untuk KI sama, karena ini K13, K1, K2, K3, dan K4. Kemudian untuk KD dan indikator, hanya KD3 dan KD4. Untuk KD3, menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Untuk indikatornya, menunjukkan dalil tentang sumber hukum Islam. Kemudian mendiskusikan makna hadis sebagai sumber hukum Islam. Untuk KI 4-nya mendiskusikan macam-macam sumber hukum Islam. Kemudian untuk indikatornya mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi tentang sumber hukum Islam. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya untuk KD3 yaitu melalui diskusi siswa dapat memberikan contoh hadis sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Untuk terkait dengan ABCD-nya, insya Allah sudah ada. Kemudian untuk pendekatannya, saya menggunakan metode saintifik, karena dengan metode saintifik siswa kan bisa menggali informasi lebih lanjut. Kemudian dengan model jigsaw, karena dengan saya menggunakan model jigsaw itu kan agar siswa itu bisa mendapatkan materi lebih banyak, Pak. Karena nanti dari materi hadis itu saya akan bagi berbagai tema-tema terkait dengan hadis, di mana siswa nanti mencari materi-materi, kemudian digabungkan menjadi satu, setelah itu mempresentasikan. Nah, metodenya secara tanya jawab, ceramah, diskusi, ataupun demonstrasi. Kemudian untuk langkah-langkahnya, di sini seperti biasa, pembukaan, kemudian apersepsi, setelah itu memotivasi siswa. Nah, dari situ langsung materi sekilas inti-inti, kemudian siswa disuruh membuat kelompok untuk melakukan model jigsaw itu. Nah, setelah selesai, maka nanti akan ada pertanyaan sedikit, seperti apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran, menurut perawinya hadis terbagi menjadi berapa, kemudian ada perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad itu seperti apa. Ini kan nanti masuk ke dalam pertanyaan hot, biar siswa itu bisa berpikir antara perbedaan hadis satu dengan hadis yang lain. Ini seperti itu. Nah, setelah selesai nanti guru akan memberi gambaran sekilas terkait dengan materi tersebut. Setelah itu penutup. Penutup nanti bisa dari siswa nanti diberi tugas atau bisa merusum inti yang belum ada di dalam musyawarah tadi, kan seperti itu. Kemudian untuk alat atau sumber ajar dari pembelajaran ini, alatnya laptop dan proyektor. Kemudian dari saya menyiapkan PPT terkait dengan hadis. Sumber belajarnya baru buku peserta didik, yaitu PAI kelas 10, karena hadisnya itu halaman 52, Bapak. Kemudian penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena tadi yang saya di dalam penilaian kan KD3 dan KD4, ya, seperti itu. Setelah itu, yang ini tentang teknik ataupun rubrik penilaian, ini dari pengetahuan, kemudian ini dari keterampilan. Setelah itu ada instrumennya. Ini nanti ketika siswa itu ada
yang nilainya kurang, maka nanti bisa diremedi. Nah, itu materi tentang hadis, dari macam-macam hadis, pengertian hadis, sampai terakhir. Kemudian ini adalah kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ada level kognitif, C1, C2, C4, C3-nya belum. Kemudian soalnya, setelah itu rubrik. Baik, Pak Solihin, cukup ya. Yeah. Nah, tadi menggunakan metode pembelajaran. Model pembelajarannya Jigsaw ya, tadi Pak Solihin. Ya, mengapa memakai Jigsaw, Pak? Menurut saya metode ini itu cocok untuk materi ini, Bu. Terkait dengan kalau hanya saya menerangkan saja, berarti kan saya hanya menggunakan metode yang lama, yaitu cuma ceramah-ceramah gitu kan, berarti padahal untuk tahun sekarang atau kurikulum sekarang itu kan dituntut siswa itu harus aktif, mengajak siswa agar lebih aktif untuk mencari materi, tidak hanya cuma dari guru saja, ini seperti itu. Maka dari itu kan teori Jigsaw itu kan nanti siswa saya kasih materi inti, kemudian disuruh untuk mencari lebih mendalam terkait dengan materi tersebut gitu. Baik, kaitannya dengan fondasi teori belajarnya, Pak. Apa kira-kira teori belajar yang dipakai dalam RPP ini? Sinteksnya Jigsaw itu bagaimana, Pak Solihin? Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw itu bagaimana? Oh, langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya, pertama untuk saya sendiri menentukan tema, Bu. Tema, karena ini temanya terkait dengan hadis, maka mungkin nanti saya akan menjadi 4 kelompok atau 6 kelompok. Contohnya seperti ini, kelompok pertama karena ini hadis, nanti saya akan tema kelompok pertama, saya kasih materi tentang macam-macam pengertian hadis dan macam-macam hadis. Kemudian untuk yang nomor 2, mungkin ayat yang menerangkan tentang hadis, kenapa dijadikan sandaran atau hukum yang kedua. Nah, nanti kelompok yang ketiga terkait dengan hukum hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dibagi menjadi beberapa tema. Terus setelah itu apa yang dilakukan peserta didik? Nah, setelah itu setiap kelompok itu mencari materinya, Bu, yang terkait dengan yang saya sampaikan tadi, dikasih waktu berapa menit, anggap aja 15 sampai 20 menit. Nah, setelah itu selesai, kemudian tak suruh untuk kelompok satu dan kelompok yang lain untuk mencari materi ke teman yang lain, Bu, ke teman yang lain, agar materinya tidak hanya cuma yang dia punya, tetapi dari teman yang lain pun anggapnya kelompok 1 mencari ke kelompok 2, 3, dan 4. Cukup. Nah, terakhir terkait dengan HOTS, apa tuh Pak yang diketahui tentang HOTS itu sendiri? Bagaimana caranya siswa itu bisa menjawab, tetapi tidak hanya cuma secara hafalan, tetapi dia bisa menalar secara lebih tinggi lah, biasanya seperti itu, Bu. Tidak hanya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan, tetapi bagaimana kok bisa 1 tambah 1 itu bisa menjadi 2, dia berpikirnya mungkin bisa menjadi berapa, intinya dia bisa mengembangkan materi itu tidak hanya cuma hafalan saja. Ini seperti yang saya pahami. Oke, baik, saya rasa cukup untuk Kak Solihin. Monggo Prof. Kastolani. Akan tutup screen-nya Mas. Sekarang buka Al-Quran. Surah ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Tulis ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Terima kasih atas pengujinya, semoga menjadi manfaat untuk kita bersama-sama. Dari saya apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir minta maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.